Dia Virginia Pradita. Virginia Pradita. Wanita kuat. Nah, suka dibahas sama orang tuh Virginianya. Karena Perawan. katanya iya. Perawan terus gitu. Nanti kalau misalnya udah nikah gimana? Udah nggak Virginia gitu. lagi ya. Dia nggak virgin dong, gitu-gitu lah pokoknya. Sering banget. Pastilah orang usil lah. Ya karena Room Ngayal ini memang awalnya motivasi ya, kebaikan kita semua. Gue suka nih cerita hidup lu. Dia Virginia nih termasuk wanita kuat menurut gue. Dia sendirian, single fighter dengan hidupin 2 anak ya, 2 perempuan, anak gadis ya. Udah mau gadis. Itu gimana tuh? Mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman sharing-sharing aja. Dengan tidak menjatuhkan nama pihak manapun ya. Betul ya. Karena kan yang mau dilihat nih sebenarnya nih, dengan kesendirian itu bisa gitu sekuat ini ya. Dan bertahan sampai saat ini. Sebenarnya kalau mau dibilang kuat sampai saat ini, bertahan sampai saat ini, ya dikuat-kuatin, ditahan-tahanin gitu. Sebenarnya banyak banget lah case-case-nya, banyak banget perjuangannya. Tipe gua tuh dari dulu kayaknya kalau ngeluarin air mata itu bagi gue itu harus hal-hal yang memang benar-benar gue kehilangan. Dan itu memang merugikan bagi diri gue. Gitu ya. Kalau misalnya kayak sekarang gue single, setelah 9 tahun pernikahan dan tiba-tiba single, singlenya udah mau 4 tahun nih. Lama juga nih. Lumayan ya. Teman-teman. Ada yang mau mungkin ada yang mau daftar. Tapi setahun jawab nih udah 2 nih. Ada 2 nih. 2 anak. Seperti ini ya. Udah ada resikonya lah ya. Harus betul. Iya, betul. Dan terus kuatnya karena mungkin ada anak-anak gitu. Anak-anaknya juga cewek. Gitu. Mungkin karena mereka terus, dan mereka nggak ngoyok dengan umurnya mereka. Harusnya mereka masih bisa ngerengek, masih bisa apa ya, kok gini bunda, kok begini, gak ada pertanyaan, gak ada pertanyaan apapun dari mulut mereka. Dan gue yakin juga sebenarnya mereka ada kekurangan-kekurangan pasti. Dan di umur segitu mesti ngelihat bunda sama ayahnya pisah. Gue sih itu yang bikin gue kuat dan bertahan sampai saat ini. Gue mutusin untuk pisah itu di saat memang gue nggak settle, nggak punya tabungan. Kerja? Di saat itu nggak. Wis. Di saat itu nggak kerja. Gue nggak kerja, cuman punya kenekatan dan tekad juga. Gue ngerasa ini udah saatnya untuk pisah gitu. Di luar dari case-case gue berumah tangga, nggak mau diceritain di sini. Karena memang itu biarin, nggak perlu jadi historinya anak-anak. Karena kan ini kan nanti jejak digital ya. Pasti anak-anak pasti ngeliat lah gitu. Karena yang Room Ngayal mau angkat nih, gue mau angkat gimana motivasi hidupnya aja nih, sampai berjuang bisa sampai berarti 4 tahun kan? Dari bayi banget kan, salah satu anak kan? Enggak. Oh enggak? Karena sekarang yang paling kecil itu 8 tahun. 8 tahun. Berarti di saat mereka umur 4-5 tahun terakhir lah. Yang kedua sempat kenal sama kenal deket dan nempel. Namanya juga bapak sama anak perempuan ya. Justru jadi kayak musuh sama gue dulu tuh. Karena kan kebanyakan ibu-ibu tuh bapak-bapak gitu. Anaknya anak rewel dikit ngoceh gitu lah pokoknya. Tapi kalau misalnya sekarang gue bisa sekuat dan bertahan sampai saat ini, ya karena anak-anak. Gak banyak tuntutan, gak banyak apa, mereka pahamin gue. Tapi di luar itu yang mereka ngerengek segala macam, itu kan karena memang umur mereka ya, mereka yang minta segala macam ini itu sama gue. Itu jadi motivasi gue justru untuk gimana caranya gue bisa ngeliatin ke orang banyak, ngeliatin ke mantan mungkin,
gue bisa Mandiri. numbuh kembangkan anak-anak bertumbuh sehat, pinter, cantik-cantik sampai saat ini. Gak minta atau tidak merengek atau tidak mengemis gitu. Insya Allah lah buat anak-anak usaha apapun gue ini. Asal nih dalam tanda kutip ya, mungkin orang ngelihat gue fisik gue kayak gimana, dia begini, cari duitnya begini gitu. Nah itu tuh, sorry ya maksudnya, kan ini kan single ya, udah pasti kan lingkungan tradisional lah ya, mau dimanapun masih di negara kita lah ya. Gue tinggal pasti di kan kampung. Masyarakat kan itulah ya. Nah itu ngadepin awalnya gimana tuh? Kalau misalnya untuk lawan jenis gue gitu, yang selama ini setelah gue pisah, itu mah ada aja memang, ada aja gitu, yang coba ngedeketin atau coba untuk serius dan segala macam. Tapi memang karena pikiran gue nggak ke arah sana, pikiran gue cuma satu, fokusnya ke anak-anak. Kalau udah pikirinnya anak-anak, berarti kan gue harus mikirin jasmani, rohani, kebutuhan anak-anak apapun itu, pasti. Ya kan, hatinya anak-anak gitu segala macam. Dan itu makanya kenapa gue bukannya tidak bisa membuka hati gitu, tapi mencoba untuk menilai seseorang lawan jenis gue untuk ngedeketin gue plus anak-anak gue gitu. Nah, poinnya sebenarnya di anak-anak. Kalau misalnya antara pasangan gue sama gue aja nggak klik, gue yakin ke anak-anak juga nggak bakal. Dan gue di situ gue bisa nilai anak-anak gue itu tipenya ekstrovert dan cepet deket sama orang. Kalau gue langsung kenalin dia ke pasangan baru gue, anak-anak tuh bakal nyaman. Di saat gue udah makin lama nggak klik sama pasangan gue, anak gue yang bakal nanyain. Anak gue yang bakal nanyain ngomong kayak gini, Bun, yang kemarin kemana? Bun, kok yang baru lagi? Bun, kok ini Bun gini? Makanya kenapa orang-orang yang ngedeketin gue itu selalu minta nih awal-awal, ayo dong kenalin sama anaknya, makan yuk bareng sama anaknya, bla 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 gitu. Gue tahu intinya pingin mencari perhatian ke anak-anak. Tapi kalau misalnya antara lu sama gue aja nggak ngeklik, itu gue bakal ribet nanti sama anak-anak ngejelasinnya kayak gimana. Betul. Gitu. Makanya kenapa sekuat ini, gimana caranya gue bertahan, itu satu karena anak-anak, mungkin juga karena doa nyokap gue, karena tinggal dia doang satu-satunya. Adik-adik gue juga, semua keluarga ngedukung. Terus dari gitu juga mereka selalu ngasih support yang baik-baik, ngedoain selalu yang baik-baik. Mau tante gue, mau om-om gue gitu, semuanya selalu ngasih support yang terbaik gitu. Dan selalu notice ke gue, Kak Dea katanya, adik-adik gue nih, kalau nggak nak gitu, tante gue dan nyokap gue, mau segimana susahnya cari kerjaan yang halal, katanya gitu. Nggak apa-apa kamu jadi apa juga. Malahan gue pernah pingin banget niatan nih ya, gue nggak ngejelekin ojol, nggak ngejelekin. Pernah gue ada niatan itu gitu. Tapi gue selalu sharing nih sama keluarga gue, gimana kalau Kak Dea gini, gimana kalau misalnya aku kayak gini, Mam, gue bilang gitu kan. Demi anak tuh ya? Iyalah. Terus mereka ada yang ngomong, janganlah, bukannya malu, tindak kejahatannya itu banyak. Betul, karena perempuan. Betul. Apalagi kamu mau jadi driver perempuan, gitu. Kita nggak ada yang tahu, katanya gitu kan. Orang aja bisa nilai kamu dari luar aja, pasti ada aja, pasti kamu mau setutup apa badan kamu juga dari atas sampai bawah, katanya gitu. Ada aja, namanya juga laki-laki ya, katanya gitu. Itu doang yang dibikin takut, katanya. Kalau misalnya pun kamu nggak ngambil untuk ojeknya, kamu ngambil untuk foodnya gitu. Banyak sekarang yang fiktif. Nanti kamu datang ke rumah orang, kita nggak ada yang tahu, bla 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 segala macam. Tapi kalau untuk adik-adik aku, untuk sepupu aku, mereka nggak apa-apa kok deh gitu, nggak apa-apa kok Kak Dea gitu. Terus jalanin apa yang Kak Dea kira-kira
suka, nyaman, dan yakin. Kerjaan bagus, cuma kan karena perempuan ya. Karena perempuan ada takutnya ada resiko, ya ada resikonya. Nah ini mungkin teman-teman juga pengen tahu juga, akhirnya bisa menghilangkan masa lalu itu kan orang pasti susah tuh. Itu paling susah tuh, karena perempuan masalahnya nih ya, perempuan. Mungkin kalau laki-laki akan cuek dia, mungkin dia akan ada pergaulan di luar. Ada lagi pasangan baru. Ada pasangan baru, terus bisa juga kalau nggak ada pasangan dia punya teman-teman lain. Betul. Setidaknya menghibur dia kan, untuk ya melupain masa lalu lah. Karena namanya pernah hidup bareng itu kan pasti masih ada memori kan. Betul. Nah itu gimana tuh proses itu bisa, kalau sampai mungkin ada teman-teman juga yang kejadian kayak gitu, gimana sih gitu kan supaya bisa move on lah gitu. Cuman satu. Itu move on paling susah itu sebenarnya. Cuman satu. Poinnya itu cuman enough. Cukup. Oke. Jadinya kalau misalnya lo masih punya rasa sayang, walaupun sedikit, lo pertahanin rumah tangga lo. Gitu. Ya itu poinnya cuma satu. Poinnya tuh enough, cukup. Kalau misalnya masih punya rasa sayang walaupun sedikit juga, bertahan aja. Mau setoksik apa, mau sebobrok apa dalam rumah tangga, itu kalau misalnya masih ada rasa sayang, daripada lo putus terus balik lagi, putus balik lagi karena masih ada rasa sayang, menurut gue mendingan dipertahanin. Tapi kalau misalnya udah enough, udah cukup, udah abis, udah coba bertahan dan udah coba untuk belajar memperbaiki diri masing-masing, tapi nggak bisa juga. Karena kalau untuk di case gue itu, kenapa gue memutuskan untuk berpisah, karena menurut gue itu udah waktu yang pas dan gue udah coba bertahan lama. Bertahan gue tuh cukup lama banget untuk dia atau gue nya untuk memperbaiki diri, tapi ternyata tidak bisa. Jadinya menurut gue itu udah cukup, udah capek juga, dan udah habis rasa. Kalau udah benar-benar habis rasa, ya udah cukup, sekian dan terima kasih. Tapi nikah sama pisah, sama bercerai itu benar-benar jalannya beda banget. Buat nikah makanya gampang, lagi happy apa aja bisa, betul. Benar kan? Kalau misalnya untuk pisah itu benar-benar semua harus dipikirin. Masa depan anak-anak gue, mentalnya anak-anak, nggak peduli ya, antara kitanya pasangan udah dewasa, pasti kalau udah memutuskan untuk berpisah pasti udah bisa lah gitu untuk mental kita. Tapi untuk anak-anak kita nggak ada yang tahu. Tapi banyak poin-poin orang bertahan dalam rumah tangga karena anak. Itu banyak banget yang seperti itu dan tetap dipertahankan. Ujung-ujungnya nih, gue kasih tahu, broken home itu bukan karena orang tuanya cerai. Menurut gue. Nah, ini karena gue pun pas lagi kecil merasakan perpisahan orang tua gitu, tapi gue nggak ngerasa broken. Karena apa? Gue masih bisa ada sosok bokap gue, masih ada sosok nyokap gue, masih banyak tante-tante gue yang ngehandle gue nih gitu. Nah makanya gue bilang perpisahan itu bukan yang dibilang broken home. Banyak anak-anak sekarang ngomong gue kayak gini karena orang tua gue pisah, karena gue anak broken home gitu. Nah kalau menurut gue justru mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya bobrok. Karena menurut gue kalau misalnya mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya udah toksik, banyak banget pertengkaran, dan itu kita udah nggak bisa untuk membatasi diri bertengkar di depan anak atau di belakang anak-anak. Itu menurut gue itu yang bakal bikin mereka mentalnya kena, dan itu yang bikin mereka broken gitu loh. Kita nggak ada yang tahu ke depannya mereka trauma dengan ngelihat orang tuanya segala macam. Ini masih enak diminum nggak ya? Coba aja diminum. Aku yang lagi ngomong nih, tapi kamu yang haus. Ditutupin nih. Tutupin. Takutnya iklan lagi. Tapi kalau misalnya ada yang tahu, makanya teman-teman kasih komentar aja ya. Ini bener gak pendapat gua ya, pendapat kami di sini nih.
lebih baik bercerai atau tidak. Nah ini mah maksudnya kan gue pengen tahu juga pendapat lu. Perlu banyak pendapat juga dari yang lain. Jika toksik nih dalam keluarga, toksik itu ya salah satu jadi racun lah. Tapi dipertahankan demi anak. Kalau menurut pribadi gue nih, pandangan gue kan, anak perlu bahagia, tapi gue juga perlu bahagia nih, misalkan. Misal gue dalam keadaan seperti itu, gue juga perlu bahagia gitu. Nah, lu menilainya seperti apa, punya pandangan? Karena memang posisinya udah selesai ya, tapi kan kalau pandangan hidup lu bener nggak nih? Kalau menurut gue kan, kalau emang tidak bisa dipertahankan, ternyata itu keluarganya menjadi nggak bagus gitu kan, lebih baik berpisah. Menurut lu seperti apa? Iya gitu. Makanya kenapa gue memutuskan untuk berpisah. Karena itu poinnya, satu, rasa udah nggak ada. Coba untuk belajar memperbaiki diri masing-masing juga udah nggak bisa. Jadinya semuanya juga udah terlalu banyak racun, toksik, dan pertengkaran. Itu hal kecil, hal besar, apapun itu, namanya kalau kita tidak bisa memungkiri anak lihat atau anak tidak lihat, atau anak mendengar atau tidak mendengar gitu. Kita nggak ada yang tahu ya di saat itu, karena dua-duanya mungkin emosi apa segala macam. Kita nggak tahu posisi anak kita ngelihat atau enggak, atau dengar atau enggak gitu. Makanya di situ kenapa jangan bilang kalau demi anak bertahan demi anak. Itu menurut gue justru nyakitin anaknya. Betul. Nyakitin anaknya, nanti kedepannya mereka akan trauma. Lu akan bertengkar terus kan? Betul, nanti itu yang bakal jadi nilai-nilai negatif ke mereka. Dan itu juga bisa mereka contoh. Loh, bunda sama si ayah berantem mulu, begini. Nah kita contoh aja, tapi tetap kok bisa bareng-bareng gitu. Terus jadinya mereka ya ngelihat cara kita teriak, cara kita nunjuk orang, cara kita melotot atau apapun itu ya kan. Nah di situ yang anak-anak zaman sekarang pintar. Mereka udah jago gadget, mereka udah pintar sosial media, dan lebih cepet dewasa. Cepet dewasa karena keadaan. Karena keadaan ya. Nah informasi juga keadaan dan situasi sekarang ini gitu. Kalau kita tambah sama hal-hal negatif yang ada di rumah tangga, itu menurut gue justru kasihannya ke mereka gitu loh. Nggak ada istilah bertahan karena anak, kasihan gitu, nanti nggak dapat kasih sayang dari kanan kiri gitu. Gue juga punya cerita juga nih, gak perlu gue sebutin juga kan orangnya, tapi ini buat pelajaran hidup teman-teman juga lah. Kalau ada keadaan nih, ada sebetulnya memang kayak gitu yang ceritain sama dia ini, ada karena dia mempertahankan karena kalau gue sih nilainya nih sebenarnya mungkin dia nggak berani mandiri. Ya mungkin karena usia atau apa, nggak ngerti lah gue. Itu kan normal juga sih ya, karena mungkin perempuan ketakutan. Sebetulnya sih kalau kita ya, apalagi dia udah cerita sebelum di konten, udah cerita dia kalau dia tuh nggak berpikir negatif tentang hidupnya, karena menurut dia rezeki pasti akan ada aja. Apalagi ada anak di situ kan ya. Ada yang kayak gitu dipertahankan sampai sekarang. Bahkan menurut gue itu menyiksa diri. Karena menyiksa diri apa? Lebih baik kan, walaupun kata-kata tanda kutip ya, tapi kan setidak-tidaknya dia pacaran pun sudah tidak ada ikatan gitu kan. Karena nggak ada suami. Ya mau ini bukan ngomongin agama, sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau misalkan ada suami, nah itu lebih nggak bagus menurut gua, bener nggak? Betul dong. Nah itu memang ada gitu kan. Dia pertahankan itu, gitu kan? Karena dan bahkan bisa jadi informasinya bisa sebulan sekali ketemu. Ya karena kan mungkin ada lagi yang di luar sana gitu kan, tapi dipertahankan demi anak. Kalau menurut gue sih ya lebih baik seperti dia ini. Kalau menurut gue, nggak tahu kalau teman-teman punya pendapat kayak gimana ya. Ini kan pandangan orang bebas kayak gimana. Bebas dan nyamannya kayak apa kan kita nggak tahu. Pasti dia punya penilaian masing-masing gitu, ya kan. Kalau menurut gue kita cari kebahagiaan, kenyamanan di luar gitu, tapi masih nih racunnya ada di dalam. Justru lo percaya nggak sih, racun yang ada di dalam ketemunya tiap hari, itu bakal ngegrogotin jiwa, raga, pikiran lo bakal nggak fokus, walaupun nanti lo diobatinnya sama yang di luar.
menurut gue kita mencari kesenangan di luar dengan menyakiti yang ada di dalam, menurut gue itu nambah-nambah masalah. Betul. Nambah-nambah masalah karena itu cuma sesaat doang. Gue yakin itu cuma sesaat. Kalau mau, memang gue kasih tahu. Di saat benar-benar udah gak ada rasa, enough, dan memang udah capek, udah segala macem lah, udah pisah. Itu doang. Intinya pisah. Kalau kata agama, bukannya mau meleset-meleset ke agama nih, Allah membenci orang yang bercerai, tapi kan ada betul dalil yang lain. Daripada menyakiti satu sama lain, mendingan diakhirin, karena pernikahan itu tidak gampang. Bukannya nyatuin cuma dua pala, dua keluarga yang harus disatuin. Betul. Karena bawa keluarga, benar, tua dan bawa perasaan orang tua, bawa perasaan mertua gitu. Dan orang-orang lain lah di sekitarnya gitu. Makanya menurut gue, di saat memang masih ada rasa, poinnya cuma itu doang. Di saat masih ada rasa, jangan sampai berpisah. Karena kalau lo mau balik lagi ya lo makan lagi tuh racun-racunnya terus gitu. Ya kalau misalnya emang lo udah ngerasa cukup, ya sudah. Karena kalau kita emang yakin dengan Tuhan ya kan, apapun yang terjadi, kalau untuk urusan makan hidup pasti akan ada gitu kan. Kun fayakun kan? Berkayapun. Bahkan gitu gini, aja. Ada lagi nih cerita. Malah lebih bagus dia. Pisahnya juga memang ya mungkin karena udah gak ada kecocokan, bagaimana kita kan nggak tahu itu urusan internal mereka ya. Tapi gue ngelihatnya dan dia menceritakannya hasilnya. Begitu dia pisah, malah menjadi harmonis dia. Ini juga untuk orang-orang yang udah pisah ya gue saranin tetap berhubungan, komunikasi lagi sama mantan kita demi anak kita gitu. Itu ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Banyak. Dan bahkan ada karena pisahnya memang nggak ada keributan di situ. Benar. Banyak juga yang lebih baik jadinya. Betul. Baik di mental untuk suami atau istrinya dan anak-anak gitu. Betul. Dan mereka lebih harmonis, itu banyak. Nilai positifnya di saat gue udah pisah ini, gue ngerasa diri gue lebih baik. Nggak ada ganjelan di hati, nggak ada kata-kata kasar lagi, nggak ada pemikiran untuk kok hidup gue gini ya gitu. Kenapa gue di saat gue punya pasangan malah gini ya gitu. Itu yang ada di pikiran-pikiran gue di saat berumah tangga. Jadinya gue ngerasa gue sekarang positif itu karena mungkin beban batu yang ada di hati gue, yang ada di pikiran gue mungkin hilang, hancur atau gimana. Jadi gue ngerasa bebas. Gue kayak bisa napas lagi, gue ngerasa kayak Dea yang baru lagi, gue ngerasa punya kehidupan yang lebih baik sama anak-anak gue lebih sehat, lebih apa segala macam, mungkin fisik dan mentalnya mereka gitu. Nah itu ego dan pemikirannya gue ya, tapi kan gue nggak tahu pemikiran anak-anak gue, dia butuh apa. Sampai sekarang ini anak-anak gue, Bun kenapa nggak nikah lagi? Bun, pingin dia punya ayah gitu. Ya kenapa nggak ini sih, dalam waktu yang lumayan lama ini kan pasti ada lah ketemu, kenal, mencoba atau kita mencoba lagi lah. Iya benar. Kalau misalnya untuk ketemu, kenal, bahkan untuk menjalin hubungan mah ada gitu. Nggak mungkirin nggak ada gitu. Tapi memang kalau untuk ke arah serius atau nantinya mau nikah lagi gitu, yang diminta sama anak-anak nih sampai sekarang ngerengek mulu, itu gue belum bisa gitu. Bukannya nggak mau ngebuka hati, kalau ngebuka hati kan gue ngejalanin sebelumnya gitu. Gue ngejalanin, gue mencoba, gue berjuang segala macam ini itu gitu. Tapi banyak poin-poin yang memang gue harus pikirin di saat gue pernah gagal gitu. Kata yang pinter-pinter, lo nggak boleh dapet di saat lo udah pernah gagal dalam berumah tangga, lo nggak boleh dapetin pasangan baru di bawah yang kemarin. Katanya gitu. Bahkan yang setara pun nggak boleh. Karena apa? Kalau yang setara, lo bakal ngulangin kejadian yang sama. Lo harus dapetin yang lebih. Bukan soal ekonomi, bukan soal tampang atau apapun, atau pekerjaan atau kepintaran ya, bukan.
Itu kenyamanan, kita bakal ada partner hidup kita sampai kita mati nanti. Gue harapinnya sih kayak gitu. Jadi memang katanya kata orang-orang pintar itu harus dapat yang lebih biar lo nggak terjerumus ke yang kemarin atau lebih terpuruk lagi. Orang pintarnya siapa nih orang pintar ini? Wah, pintar secara agama, secara pemikiran dan pendidikan. Ya, betul ya. Mau gimana pun juga kita tetap harus ada pandangan dari orang tua ya. Benar. Dalam hal ini ya bisa jadi guru ya. Guru ya. Mau dari manapun. Mau dari manapun itu. Aku pun ngerasa anak-anak aku bisa jadi gurunya aku, gitu. Karena ada sisi-sisinya mereka yang dewasa dari aku. Daripada aku tuh ada mereka sisi-sisi yang berarti lu nerapin jadi figur ibu. Oh iya. Figur bapak juga ya. Figur ibu, bapak, temen, sahabat, bahkan gue ngerasa diri gue itu bisa jadi pasangannya mereka. Karena ini anak gue cewek dua-duanya dan sudah beranjak mau gadis gitu ya kan. Kalau misalnya gue menempatkan diri gue cuma sebagai ibunya mereka yang ada takut sama gue. Wah, takut bunda tahu nanti kita dimarahin, kita dihukum, HP disita gitu mulu pikirannya. Jadinya gue nerapin diri gue sebagai sahabat, ada poin-poin tertentunya gitu loh. Di saat ini gue jadi ini, di saat ini gue jadi ini, saat ini gue jadi ini. Jadi di saat mereka pulang sekolah pun hal yang kecil yang menurut gue receh banget nih gitu loh, itu mereka cerita ke gue. Hal-hal kecil gitu loh. Jadinya gue ngerasa di situ gue harus membangun keterbukaan sama anak gue. Dan gue pun nggak pernah nutupin gue deket sama siapa, gue mau jalan sama siapa, gue kemana. Bahkan kita lagi konten ini pun anak gue sering banget video call gitu. Makanya nggak pernah gue nutupin dari anak-anak, karena anak-anak perlu tahu kegiatan nyokapnya apa aja, kegiatan bundanya apa aja, dan nanti mereka yang bakal terbuka sama gue. Mereka kan pasti ada kehidupan nanti ke depannya. Mereka bakal lebih gede, mereka bakal lebih dewasa, ketemu orang-orang baru di sekolah-sekolah yang baru gitu. Mungkin mereka punya pasangan juga. Kalau mereka nutup-nutupin dari gue, udah. Tapi ada nggak sih awal, tapi ya kalau sekarang kan udah lama ya, pasti mereka udah bisa beradaptasi ya. Ya pasti kan mungkin ada yang belum ngalamin atau mungkin jangan sampai ngalamin gitu kan. Kita doainnya yang baik-baik aja. Nah, anak-anak tuh pada awalnya tuh, khususnya nih anak pertama biasanya nih kan, karena yang kecil itu kan masih kecil ya, entah dia di lingkungan temannya, atau lingkungan sekolah, akhirnya dia curhat, sedih gitu kan, pasti ada kan? Ada momen-momen itu tuh ada. Si kakak itu dia keganggu psikologisnya ya. Si kakak itu tipenya peka, dia kemudian dia lebih sensitif si kakak. Karena mungkin memang dia udah terbentuk karena punya adik ya, jadi dia terbentuk seperti itu gitu. Jadinya ada momen-momen di saat baru-baru awal-awal pisah, kan otomatis gue sudah tidak ada di rumah yang lama. Gue meninggalkan rumah yang lama bareng sama anak-anak aja bertiga gitu. Nah, ada momen di saat dia main sama teman-temannya, dibilang nggak punya bapak gitu. Wah, dia nggak punya bapak nih, gini segala macam. Terus, udah, anak gue balik dong ke rumah, cerita lah ke gue, karena memang dia tipenya seperti itu. Cerita, Bun, masa tadi ada yang ngomong kayak gini, kakak nggak punya bapak, katanya gitu. Terus udah gitu, terus gue giniin, gue di situ mencoba sebagai teman, bukan sebagai ibu. Gue giniin, terus kakak jawabnya apa? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang aja, kakak bilang dong, kakak punya bapak, katanya gitu. Kakak sedih nggak? Gue gituin kan. Enggak, betul, nggak sedih. Gue bilang, karena kakak punya bapak. Gue bilang kayak gitu. Dan mereka orang-orang yang ngomong itu tahu bapaknya kakak siapa. Aku gituin. Terus udah gitu, kecuali mereka nggak tahu bapaknya kakak siapa, itu cuman pengen membuat kakak lebih dewasa. Gue gituin aja ke dia. Itu cuman pengen tahu emosinya kakak sampai mana. Gue gituin kan. Kuat deh ya. Kuat, anak-anak gue ini kuat. Makanya kenapa gue bertahan sampai saat ini, karena mereka itu nggak coba untuk ngedownin mental gue gitu. Karena kan anggap aja lah mungkin itu gangguan kecil ya. Ya bully-bully kecil lah ya. Itu bisa dikatakan wajar lah. Mungkin yang bilang juga anak-anak juga kan. Karena di situ
udah dewasa ya, ya mungkin juga lu juga ngajarin awalnya. Iya, Masih karena tahu bagaimana caranya. karena nanggapin. memang mereka tahu faktanya Iya. gitu loh. Kenapa yang mesti diomongin sama temen-temennya itu ngebuat mereka nangis atau marah? Mereka tahu faktanya. Jadinya di saat awal perpisahan itu mau perpisahan, emang sedikit cranky lah anak-anak lah ya, nangis segala macam karena mereka kan lebih deket ke bapaknya daripada ke aku gitu di saat pernikahan itu. Nah, di situ tuh ada kayak mereka lebih milih ke bapaknya justru daripada ke aku, tapi aku nggak bisa karena bukannya dibilang anak di bawah umur harus sama orang tua ibu gitu ya, bukannya gitu. Karena aku tahu nih basicnya pasangan aku tuh kayak gimana. Jadi aku nggak mau ngejelekin siapapun, nggak mau juga buka case-case permasalahan aku. Aku tahu basicnya pasangan aku yang dulu itu seperti apa. Jadinya aku tidak akan membiarkan anak aku dirawat, dididik sama dia gitu. Jadinya aku tidak pernah juga membatasi untuk bapaknya anak-anak ketemu anak-anak. Itu yang makanya di saat awal-awal mereka cranky milih bapaknya karena terlalu dekat sama bapaknya, tidak itu, tapi aku memang sekuat tenaga untuk membawa anak-anak di saat aku nggak settle, nggak punya kerjaan dan nggak punya usaha dan nggak punya tabungan. Kalau misalnya aku nggak bawa anak-anak aku, justru aku gagalnya tuh 2 kali lipat. Betul. Udah gagal di pernikahan, gagal juga mempertahankan anak-anak. Tapi kedepannya di saat anak-anak dewasa mau sama bapaknya atau lebih happy sama bapaknya, it's okay. Tapi di saat gue harus memupuk pendidikan sama ajaran-ajaran yang menurut gue lebih mampu di atas bapaknya, bukannya sombong, itu memang harus dari gue. Dari ibunya, gitu. oke. Iya, memang harus dari gue. Tapi nggak harus sama ibu ya. Kita nggak bisa mengurung-urung untuk anak kecil, maksudnya masih di bawah umur harus sama ibunya segala macam, enggak gitu. Ada juga seorang bapak yang memang lebih bagus cara didiknya daripada ibunya. Banyak yang kayak gitu. Memutuskan untuk berpisah itu di saat emang benar-benar nggak ada rasa gitu. Jadinya gue nggak ngerasa kehilangan, nggak ngerasa rugi, atau nggak ngerasa wah gara-gara pisah gue nggak bisa ngidupin anak-anak gue nih nanti apa segala macam, itu nggak ada kalau ke gue ya. Tapi gue nggak tahu orang-orang lain, mungkin masih ada rasa atau gimana, jadinya masih kebayang-bayang terus kah, atau masih coba buat jalan bareng. Ada yang masih ada yang kayak gitu. Iya, jalan bareng tanpa berarti anak ya. Masih punya harapan dong untuk balik lagi dong. Masih, itu masih kalau kayak gitu masih bisa rujuk. Masih bisa rujuk. Menurut gue kalau misalnya mereka masih komunikasi bagus, bukannya iming-iming anak-anak nih gitu, mereka masih bisa jalan berdua, bahkan ada juga yang masih berhubungan suami istri. Oh gitu? Benar. Itu banyak teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Jadinya itu masih ada kemungkinan mereka untuk rujuk. Emang sih ya, kembali lagi ke situ ya, ke konten yang sebelumnya ya. Sebetulnya memang agak aneh sama nih manusia nih. Sudah kalau tuh gua nih loh. Begitu ada ikatan pernikahan lah dan itu rutin setiap hari ketemu, bisa jadi lah, kecuali tugas kerja lah. Itu kenapa hambar? Ya, itu kan rata-rata tuh kalau udah baru setahun ya belum lah. Rata-rata udah 5 tahun lah biasanya tuh ya udah mulai lah. Apalagi ada di kehidupan kota ya. Nah, tapi kenapa kalau misalkan nggak ada ikatan, gitu kan? Kenapa melakukan hal itu? Ya mungkin tanda kutip sebenarnya belum boleh gitu kan, tapi malah menjadi rukun, malah menjadi lebih sayang banget gitu. Kenapa bisa begitu sih? Ya mungkin ya. Ini banyak emang kayak gitu kasusnya. Iya. Banyak case yang kayak gitu tuh banyak gitu. Ya mungkin itu caranya mereka buat break dulu kali. Ya makanya oke, bener. Ya emang sebenarnya sih agak nyimpang sih dari agama ya. Tapi kalau di Eropa, setahu gue juga pernah baca artikel juga, bahkan nonton filmnya, mereka tuh ada yang namanya break pernikahan tuh. Break bener-bener mereka pisah rumah. Benar, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Kan yang lucu kalau di film ya, tapi ya bisa pacaran lagi lah. Betul. Ya. Bisa tuh mereka benar. tuh. Itu cari pembelajaran kalau kayak gitu. Iya. Tapi kalau di kita kan nggak mungkin kayak gitu. Itu contoh gue kehidupan di Eropa dan difilmkan waktu itu gue nonton. Dan mereka akhirnya rujuk lagi loh. Karena mereka setelah break
terus udah gitu mereka punya pasangan sendiri-sendiri lagi gitu, pacaran sendiri-sendiri, ternyata nggak cocok. Dan mereka pasti membandingkan. Betul. Membandingkan. Ternyata masih ada rasa. Makanya gue bilang poin satunya itu cuma rasa. Iya, betul. Kalau lu udah nggak ada rasa, lu mau kayak gimana dibujuk sama orang tua untuk rujuk, mau gimana ibaratnya dicomblangin lagi, terus ngelihat anak sedih apa gimana biar balik lagi segala macam, nggak bisa. Karena kan rasa untuk yang bener-bener ya kan beda dengan nafsu. Mungkin kalau nafsu di saat bisa, tapi kan kalau ini kan rasa yang bener-bener pengen setiap saat ada dia gitu kan, merasa nyaman maksudnya kan. Udah walaupun nyaman, ngobrol receh di rumah mungkin nyaman aja gitu ya. Walaupun di dapur sambil ngomong receh, kopi, wis asik aja gitu nih. Ada pasangan gue gitu kan. Benar. Misalnya nih, kita udah pasangan gitu. Terus suami kita jokesnya tuh receh. Tapi karena nyaman. Ya udah, terima bener, aja. Bener. Belum tentu, tapi di tongkrongan jokesnya laki lo diterima sama apaan itu sih lu, gitu. Makanya itu di saat masih ada rasa, mau rasa apapun, mau rasa kagum, mau rasa sayang lo, mau rasa cinta lo, mau rasa belas kasih lo kasihan aja gitu. Itu jangan pernah dilepas menurut gue gitu, karena lo bakal malu sendiri, balik lagi gitu. Nanti masalahnya kalau misalnya udah pisah, pasti ada case, ada permasalahan gitu ya kan. Nanti misalnya udah abis nih ngomongin ini kejelekan ini, ngomongin sebelah kejelekan ini, akhirnya lo balik lagi, malu nggak? Betul. Benar. Telan aja dulu sendiri. Benar. Nah itu, kalau gue kemarin case gue memang sudah tidak bisa ada rasa. Ya. Karena emang nggak mau coba jalan berdua dulu. Enggak ya? Nggak ada sama sekali. Bahkan gue pun bukan benci ya, justru kayak ngelihat orang lain. Gitu loh, kayak ngelihat orang yang nggak gue kenal justru. Gitu. Gue nggak tahu nih. Iya. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Bahkan gue sering banget tuh diceng-cengin lah sama nyokap, sama adik-adik. Ya elah yang dulu bucin. Ya elah yang dulu bucin. Ya kelihatannya seperti itu ya. Aneh nih, agak aneh nih. Kalau dulunya bucin, kok tiba-tiba bisa bubar, aneh. Karena pacarannya lama, nikahnya pun lama. Lama pacaran ya? Pacaran lama, nikah pun lama, 9 tahun pernikahannya. Jadi pacaran lama tuh nggak jamin juga ya? Nggak jamin. Nggak jamin ya? Nggak jamin. Ada yang pacaran sebentar, masih awet-awet aja sekarang ya. Sebenarnya emang nggak ada yang jamin apapun juga sih. Apapun. Kedepannya tuh nggak ada yang jamin. Tapi begitu memutuskan suatu hal, apalagi masalah pernikahan, benar-benar harus yakin dan memang itu nyaman buat hidup kita gitu ya. Komunikasi lagi. Dan itu kadang-kadang nggak cuma harus dilihat, pasangan kita cowok keren atau mungkin ekonomi bagus, yang perempuan kita lihat cakep, karena itu semua bisa berubah kan, bisa berubah sering waktu, apalagi kalau ekonomi ya lagi nggak bagus, berubah juga fisik kita kan, otomatis. Tapi kalau udah nyaman, mau apapun keadaan, kan nggak akan mau lepas biasanya. Nyaman, enak diajak ngobrol, karena lu nikah tuh cuman komunikasi. Betul. Nikah tuh komunikasi aja pokoknya. Kalau misalnya komunikasi udah melenceng, tidak nyambung atau gimana, udah susah. Lo ngebahas sabun aja lo pasti berantem. Betul. Gitu. Misalnya sabun lo pilihnya batangan, kalau gue pilihnya sabun cair gitu, itu pasti berantem. Makanya kan harus nyaman, seirama dan komunikasi. Ya kalau anak kos-kosan gitu, masih sekolah, zaman gue kuliah dulu enaknya sabun cair tuh biasanya. Betapa tuh? Karena semua laki pasti ngalamin itu soalnya. Ya ini sebenarnya cuma pengen tahu aja sih pendapat-pendapat di luar ya. Lebih baik bercerai atau tidak, itu maksudnya kan bukan hal yang negatif, karena ada kalanya kita mempertahankan sesuatu hubungan tetapi malah menjadi bumerang buat kita ya. Betul. Malah setiap hari, bahkan mungkin sampai nanti kita akhir hidup kita nggak ada keharmonisan, bagaimana kan, karena kita juga perlu kebahagiaan juga. Betul. Bukan cuma anak yang perlu bahagia, kita pun sebagai orang tua perlu bahagia. Nah begitu juga sebaliknya, kalau kita memang masih ada rasa sayang seperti tadi dia katakan, coba dipertahankan. Banyak cara sebetulnya. Banyak banget yang cara. Yang penting ada momen, ya paling ngeluarin uang sedikit, mungkin rezeki sedikit, lu cari tempat untuk berdua, momen-momen yang bener-bener tempat bener-bener lu awal berpacaran deh, pertahankan. Tapi kalau memang gak ada rasa, memang tidak boleh ya, tapi kan dibolehkan jika memang itu menjadi mudarat ya. Mudarat jadi nggak baik. Kalau menurut gue sih
lebih baik berpisah. Tapi mungkin gue pengen tahu komentar yang bagus dari teman-teman, mungkin ya. Ada saran apa untuk pasti banyak penilaian lain gitu. Tapi masing-masing individu punya pandangan masing-masing, dan dia udah memutuskan permasalahannya hidupnya, dan dia merasa nyaman hari ini. Dan gue salut juga sih, karena seorang perempuan yang dulunya berani mutusin gitu kan. Gue aja cowok juga bingung tuh kalau nggak punya kerjaan tuh, ya kan. Nah, gue harus ngidupin anak tuh dua, nggak punya kerjaan. Benar. Udah pala anak-anak gue dua. Dan sedangkan ya kan, taruhlah banyak temen nih ya, banyak temen oke lah, namanya di kota banyak temen. Tapi kan nggak langsung orang dapat kerjaan ya. Perlu proses, perlu lagi interview, nunggu lagi, ada saingan di situ, nggak akan mudah gitu. Nah, gue salut banget. Alhamdulillah. Memang kalau kita percaya sama Tuhan, mungkin juga ada orang yang percaya dengan sistem alam semesta bekerja. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Lagi kita masih hidup, pasti kita dikasih makan, benar nggak? Betul. Ya. Dari manapun, kita nggak ada yang tahu, gitu aja. Dan semoga aja sih ini menjadi motivasi juga, dan juga menjadi diskusi ya. Oke, semoga aja manfaat. Terima kasih udah waktunya. Sampai jumpa lagi di Rumah Ayah. Makasih. Assalamualaikum.